Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Jadi hari ini saya akan coba menunjukkan cara pengisian logbook yang benar yang menjadi kewajiban Bapak Ibu mengisinya setiap akhir bulan untuk setiap pangkalan LPG 3 kg. Jadi langsung saja, mohon diperhatikan baik-baik. Nah, ini adalah tampilan halaman logbook. Jadi ada halaman koper atau kulit, halaman pertama, kemudian halaman kedua. Ini adalah bagian dari isi logbook itu sendiri. Nah, kemudian ya di halaman kedua atau isi daripada logbook itu sendiri ada terdiri dari beberapa halaman. Ada halaman. Nah, dalam kasus ini ada 4 halaman ya Bapak Ibu. Nah, kemudian cara pengisian logbook ini adalah ya saya akan mulai dari halaman koper atau kulitnya. Jadi kulitnya nanti Bapak isi sesuai petunjuk ataupun kolom ataupun baris yang harus diisi di halaman koper tersebut. Yang pertama adalah nama pangkalan. Dalam kasus ini saya isi Dapagas. Kemudian nomor registrasi pangkalan. Nah, registrasi pangkalan nanti Bapak Ibu dapatkan dari aplikasi Kitir. Jadi setiap aplikasi Kitir masing-masing Bapak Ibu ada nama pangkalan di bagian atas ini. Nah, biasanya di bagian bawah nama pangkalan itu ada kode ataupun beberapa angka. Nah, itu adalah nomor registrasi masing-masing pangkalan. Nah, itu nanti diisi di bagian nomor registrasi pangkalan. Kemudian ada alamat diisi juga, dan seterusnya diisi nama agen penyuplai. Nah, agen penyuplai nanti jangan lupa Bapak Ibu diisi dengan PT Energi Gas Rudin Wijaya. Ini harus sama otomatis setiap pangkalan. Kemudian diisi juga bulan pengisian logbook tersebut atau laporan tersebut. Dalam kasus ini adalah bulan Mei 2021. Kemudian di kolom di bawahnya ada rekap logbook. Nah, rekap logbook ini cara pengisiannya yang pertama di bagian stok awal. Stok awal dipastikan Bapak Ibu isi 0 agar nanti tidak meribetkan Bapak Ibu mengisi laporan untuk selanjutnya. Kemudian ada penerimaan. Nah, penerimaan disesuaikan dengan jumlah aplikasi atau jumlah kuota yang diberikan ke Bapak Ibu. Ini sesuai aplikasi Kitir. Kemudian ada penyaluran, yang pertama rumah tangga. Nah, yang diisi di sini rumah tangga diisi saja dengan jumlah kuota yang Bapak Ibu dapatkan selama 1 bulan itu. Nah, di sini ada pilihan juga usaha mikro dan lainnya. Tapi untuk kali ini Bapak Ibu ini dikosongkan saja atau diisi dengan 0. Karena memang jatah Bapak Ibu masih sedikit, tidak memungkinkan untuk dibagi untuk jenis atau usaha mikro dan lainnya ini. Kemudian untuk total diisi saja total jumlah kuotanya 75 juga. Kemudian jangan lupa nanti untuk yang stok akhir diisi juga dengan 0. Nah, ini untuk halaman yang pertama. Kemudian untuk halaman yang kedua, nah di bagian atas ini Bapak Ibu isi, ini hampir sama dengan yang judul ini. Jadi pindahkan saja apa yang ada di koper atau kulit diisi di sini juga. Nah, kemudian di kolom pertama atau baris pertama di sini ada tanggal, stok awal, penerimaan, dan para sopir. Nah, nanti tanggal ini cara melihatnya adalah ke kanan. Jadi kalau ini tanggal 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, artinya kalau dalam kasus ini Kitir Bapak Ibu di aplikasi Kitir itu tanggal berapa. Nah, jadi yang menjadi acuan nanti adalah tanggal yang ada di sini. Di sini ada 2 tanggal dalam satu Kitir. Ada tanggal saja, ini artinya tanggal Kitir. Kemudian di aplikasi tersebut ada juga tanggal masuk. Nah, yang menjadi acuan untuk laporan logbook adalah tanggal yang ada di bagian atas. Nah, dalam kasus ini atau contoh ini untuk pangkalan Dapagas, Kitirnya terdiri dari tanggal 18, tanggal 21 dan 27. Nah, ini diisi nanti sesuai dengan jumlah masing-masing. Nah, karena ini contohnya 25, maka kita akan pakai total penerimaan sebulannya adalah 75. Ini diisi juga. Kemudian
kita lanjut ke isi kolom pertama. Jadi yang di sini ada nomor, nama pembeli, kemudian kategori. Nah, untuk kategori yang diisi adalah kolom RT saja, yaitu dicontreng atau di checklist. Sedangkan di usaha mikro dan lainnya dikosongkan saja. Kemudian diisi juga alamat pembeli dan keterangan. Nah, keterangan ini artinya kegunaan daripada penjualan LPG tersebut. Nah, kalau masyarakat Indo yang membeli LPG tersebut digunakan untuk memasak, maka yang diisi di sini adalah tulisan memasak. Nah, kemudian di sini ada jumlah tabung dan parab setiap pembeli. Jadi diisi saja berapa kira-kira penjualannya dalam 1 bulan itu. Yang pasti setiap tabung ini harus dihabiskan. Boleh cara pengisiannya seperti ini, artinya kalau seperti ini juga boleh diisi semua setiap 1 baris ini. Nah, jadi ini di jumlah, jangan lupa juga di jumlah seperti ini. Nah, ini ada 13, kemudian untuk kolom yang tanggal 21 diisi dengan 6, kemudian di sini tanggal 27 ada 3. Jadi di jumlah. Nah, ini jangan lupa dihabiskan. Kalau misalnya ini 25 masuknya, maka di halaman pertama diisi 13, berarti ada lagi sisanya mungkin di halaman yang kedua. Nah, ini diisi juga sampai dengan habis. Nah, kalau di halaman pertama adalah 13 jumlahnya, maka di halaman kedua adalah 12, sehingga totalnya adalah 25. Kalau memang belum habis di halaman kedua, maka dilanjutkan pengisiannya ke halaman ketiga, seperti yang tanggal 21 yang kanan ini. Kemudian yang seterusnya adalah total. Nah, ini total ini juga diisi. Ini dijumlahkan dari kolom per kolom, dari kiri ke kanan. Nah, misal ini di kolom nomor 2 diisi, ini dijumlahkan dengan kolom yang sini, maka hasilnya 2. Nah, ini jumlahkan setiap kolom. Begitu juga dengan kolom yang terakhir diisi juga. Nah, setelah pengisian ini selesai, jangan lupa di bagian kolom atas diisi juga ada rumah tangga. Nah, karena pembagian ini kita khususkan semua untuk rumah tangga, maka diisi saja langsung total ini diisi ke jumlah rumah tangga ini. Nah, untuk yang kolom lainnya diisi 0, kemudian totalnya diisi dengan 22 juga. Nah, cara pengisian yang halaman pertama ini nanti mirip persis dengan, atau persis dengan yang kolom nomor 2 ini, atau halaman yang nomor 2 ini. Itu sama, diisi bagian sini, kemudian di sini di parab totalnya juga diisi, kemudian jumlah per halaman juga diisi. Sama juga halaman yang ketiga dan halaman yang terakhir. Nah, halaman yang terakhir ada tambahan yang mesti diisi. Jadi Bapak Ibu harus menjumlahkan setiap isian per tanggal. Nah, kalau dalam kasus ini kan tanggal 18 nih yang masuk nih. Nah, ini tanggal 18. Nah, tanggal 18. Nah, dari setiap halaman ini, misal 13 tambah 12. Nah, kalau ini kosong, ini juga kosong. Nah, totalnya itu diisi di sini. Nah, kalau tadi di atas 13 tambah 12, 25, maka diisi 25. Untuk stok akhir diisi saja 0, kemudian tabung isi diisi juga 0. Kemudian untuk tabung kosong diisi sama dengan total penjualan yang di sini. Nah, ini kalau total penjualannya 25, maka tabung kosongnya diisi dengan 25 juga. Begitu juga dengan baris yang atau kolom yang berikutnya atau di sebelah kanannya, itu sama cara menghitungnya. Yang terakhir Bapak Ibu harus juga isi nanti di sini total penjualannya. Nah, jadi kalau misalnya ini jumlahkan 75, maka diisi di sini 75. Kalau di sini 0, 0, kemudian di sebelah kanan 75 juga. Baik, untuk sementara mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu boleh langsung tanya di grup ataupun langsung WA saya. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.